Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada para sesepuh, para alim, para ustadz, para imam Masjid Ar-Rahman, yang saya hormati ketua beserta seluruh jajaran takmir Masjid Ar-Rahman Kauman Gombong, dan juga tak lupa Bapak Ibu sekalian yang hadir pada siang hari ini untuk melakukan kajian nahwu matur nuwun. Alhamdulillah sehat sedaya nggih. Saudara-saudara kita yang sedang sakit atau sedang berhalangan hadir, semoga diberikan kemudahan dalam urusannya, diberikan kesabaran dalam sakitnya, dan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita. Kemarin terakhir saya kok lupa, sudah di materi pinten nggih? Sudah di materi berapa yang di sini? Masih ingat mboten? Fi'il nggih. Fi'il madhi sudah nggih. Fi'il madhi masih ingat yang kemarin? Kita ulangi sedikit fi'il madhi, terus nanti kita masuk ke fi'il mudhari'. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ini nanti sekitar 2 minggu lagi lah, seminggu atau 2 minggu lagi, nanti jenengan yang ingin uji nyali uji nyali, jadi mengasah jam terbang ya. Jadi saya membuka kajian untuk ini, mengasah jam terbangnya nahwu shorof sekaligus mengkoreksi Quran yang sedang kita akan terbitkan. Itu sudah jadi beberapa. Nanti kita mulai dari juz 1, jadi dibaca satu persatu maknanya sesuai dengan yang biasanya kita latihan baca itu, tapi kemudian plus dianalisa. Jadi misalkan satu ayat nanti ya dibaca misalkan Al-Fatihah gitu ya, Bismillahi dengan nama Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Nah, nanti terus kalimat huruf dianalisa. Jadi nanti yang baca yang jenengan, yang analisa jenengan, saya hanya mantuk-mantuk tok. Nah, gitu nggih. Itu nanti insya Allah saya buka mungkin sekitar 1 atau 2 minggu ke depan. Ini saya masih nyari waktu yang tepat tapi insya Allah ba'da isya ya. Kalau di Ar-Rahman kan nggak ada ba'da isya ya, ada kan, berarti jadi ini kita adakan di An-Nur, ini ba'da isya ya, ba'da isya. Yang ikut diusahakan yang sudah bisa baca. Kalau yang nggak baca, yang belum bisa baca ya boleh ikut, tapi jenengan nanti di belakang hanya dengerin tok. Kalau yang sudah bisa baca, benar-benar baca dan menganalisa satu-satu. Kalau belum bisa, agak di belakang dulu ikut mendengarkan, gitu nggih. Jadi yang belum bisa nanti ikutnya yang nahwu ini. Yang sudah mulai bisa membaca, mulai bisa menganalisa, nanti mengasah jam terbangnya membaca di situ, nggih.
Di situ itu saya tidak target banyaknya orang, jadi target kita lebih kepada kualitas, jadi benar-benar meskipun misalkan yang ikut 1 orang, nggak apa-apa ya, saya sama tadi pagi saya sampaikan, nggak ada yang ikut, saya ngaji sendiri. Saya pun biasa ngoten, jadi monggo nanti yang mau ikut, tapi waktunya belum ya, hanya harinya yang belum, jadi waktunya insya Allah ba'da isya. Harinya hari apa belum tahu, seminggu sekali. Jadi nanti kita kajiannya komplit 3 in 1. Yang pertama baca ayat, setelah baca ayat nanti kita baca, saya tunjukkan makharijul huruf, kemudian tajwidnya bagaimana, bacaan yang benar bagaimana. Kemudian yang kedua membaca maknanya satu persatu ala metode Fuadi yang kita pelajari ini. Yang ketiga analisa baca sekaligus analisa. Yang ketiga setelah selesai dianalisa semua kata per katanya, baru kemudian terakhir nanti saya arahkan ke tafsirnya, gitu nggih. Seperti itu. Monggo kalau yang longgar waktunya, yang siap uji nyali, nanti ikut nggih. Karena yang ngaji bukan saya, yang ngaji jenengan. Baik, kita lanjutkan, ulangi sedikit di materi ke-9 halaman 13. Hukum terkait dengan fi'il madhi dan fa'ilnya. Fi'il yang pertama kita baca materi 9, sampun dibuka. Yang pertama, kalau ada simbol ya tulisannya madhi, ini berarti maknanya dia adalah fi'il madhi. Maknanya tidak dibaca apa-apa. Nah, itu artinya bahwa dia adalah fi'il madhi, ya. Nah, fi'il madhi ini nanti setiap fi'il harus punya fa'il. Fa'ilnya nanti disimbolkan ditulis fa'il. Fa'il itu apa? Subjek dari fi'il, i'rabnya harus rofa. Kemudian ada simbol fa alif titik mim. Ini namanya fa'il mustatir. Fa'il tapi berupa dhamir yang mustatir, dhamir yang tidak nampak. Karena dia berupa dhamir atau kata ganti yang tak nampak, maka hanya dikatakan mahal rofa. Artinya dia tidak nampak. Kaidah pertama, setiap fi'il pasti ada fa'il. Ini kaidah pertamanya. Ingat-ingat, kalau kita setelah baca kok ada fi'il, harus muncul fa'ilnya. Fa'ilnya bisa berupa kata langsung atau isim dhohir, berarti muncul katanya, atau bisa juga kata ganti yang nampak. Kata ganti tapi dia nampak. Langsung kita praktekkan sedikit dulu. Qala Rasulullahi li ashabihi. Monggo. Qala. Monggo. Nggih. Sekarang kita analisa. Monggo bapak-bapak dulu. Pola kalimat napa? Kalimat napa? Fi'il apa? Fi'il madhi hukumnya apa? Hukumnya yang di atas ini. Hukumnya ini fi'il madhi, hukumnya mabni, ya. Mabninya fi'il madhi, mabni apa? Mabni fathah. Mengapa mabni fathah? Tidak napa? Di atas di materi 8 ini. Fi'il madhi hukumnya selalu mabni. Mabninya ada 3, ada fathah, sukun, dhammah. Mabni fathah jika apa? Tidak bersambung, dhamir rafa mutaharik ataupun awu jama'. Kita perhatikan di sini ada dhamir rafa mutahariknya betul. Ada wawu jamaknya, berarti di sini mabni fat. Mengapa mabni fathah? Tidak bersambung dengan dhamir rafa mutaharik ataupun wawu
Coba kalau misalkan saya tulis pakai wawu begini, berarti bacanya nggih, berarti nggih dirasa enak ya. Kolu niku nggih berarti enak, nek mboten enak mboten. Kola, mengapa kok di sini kok dibacanya kolu? Bersambung dengan wawu jamak. Kita lanjutkan. Jadi kola ini tadi kalimat fi'il napa? Hukumnya fi'il madhi mabni apa? Mengapa di sini mabni fathah? Setiap fi'il, ini perhatikan kaidahnya, setelah fi'il pasti ada fa'il. Jadi harus kita cari. Fa'ilnya bisa berupa kata langsung. Ada nggak kata langsung di depannya yang cocok menjadi pelaku dari yang berkata? Sinten? Rasul. Berarti nggih, siapa? Ya dibacanya pakai apa atau siapa. Kalau dia berakal berarti dibaca siapa? Siapa? Rasulullahi, utusan Allah. Rasulu berarti kalimat apa? Isim. Kedudukannya nopo? Oh, hukumnya dulu guys. Saya ulangi. Niki saya tunjukkan urutannya seperti ini kalau menganalisa. Waduh, ini yang lama. Oh, maaf. Mboten sios. Filenya nggak kebawa. Nggih, kita lanjutkan lagi di laptop saya, belum saya copy di ini. Baik, kita lanjutkan dulu. Jadi urutannya setelah kita menyebutkan dia kalimat isim, nanti langsung kita bagi jadi dua begini nggih. Di sini kita katakan dia mu'rab ya atau mabni ya. Nanti di sini mu'rab, terus di sini kedudukannya. Kedudukannya apa? Misalkan rasulu berarti kalimat isim. Hukumnya mu'rab. Kedudukannya fa'il. Fa'il i'rabnya harus rafa ya. Tanda rafa'nya menggunakan dhammah. Mengapa pakai dhammah? Karena isim mufrad. Gitu ya. Jadi seperti ini urutannya. Kita lanjut. Lafadz Allahi kalimat apa? Hukumnya mu'rab nama mabni. Mu'rab, nggih. Terus kedudukannya napa? Mudhof ilaih harus jar. Tanda jarnya kasrah. Mengapa pakai kasrah? Isim mufrad. Li ashabihi berapa kalimat? 3 apa 4? Apa saja? Li ashabihi. Li kalimat napa? Huruf napa? Huruf jar. Hukumnya ashabi. Isim. Hukumnya mu'rab. Kedudukannya majrur. Tanda jarnya hukumnya apa? I'rabnya tanda jarnya mengapa pakai kasrah? Isim napa Bu? Jamak. Dari mana kok jamak? Makna banyak diakhiri tidak dengan wawu nun ya nun, berarti jamak napa? Taksir ya. Terus kemudian hi kalimat isim napa? Isim dhamir. Hukumnya mabni. Kedudukannya mudhof ilaih. Mudhof ilaih i'rabnya jar. Tanda jarnya bukan kasrah. Nggih. Makanya tadi di awal sudah kita katakan hukumnya napa? Mabni. Kalau mabni jangan dilanjut. Mabni berhenti. Jadi nanti kalaupun muncul i'rabnya hanya dalam mahal. Hi di sini ini kebetulan saja
Mengapa kok di sini kasroh? Karena huruf sebelumnya kasroh, bi. Kalau huruf sebelumnya dhammah, dia dhammah. Misalkan ashabu lah di sini nanti apa tanda jarnya? Dhammah. Nah, kan nggak cocok. Berarti di sini ini berubahnya dia ya hanya ikut-ikutan saja. Dia ini harokat mabni. Paham ya? Bisa dipahami, Pak? Kita lanjutkan. Sekarang saya mau orang per orang mawon. Orang per orang. Zahaba ashabu Rasulillahi ilal Madinah. Cobi, sinten Bapak-bapak, monggo. Monggo Bapak-bapak, sinten perwakilan? Zahaba ashabu Rasulillahi ilal Madinati. Monggo sinten? Langsung. Cobi mohon, cobi mboten ana apa namanya belajar salah biasa. Nggih. Dibaca dulu, dibaca riyen. Dikasih napa? Telah ya. Monggo. Nggih. Siapa ashabul Rasulillahi, para sahabat utusan Allah. Belum selesai. Lanjut. Ilal Madinati. Nggih. Ilal Madinah. Nggih. Ke Madinah. Nggih, pun. Sekarang diterjemah dulu. Biar ini untuk ukuran paham boten jenengan. Kalau diterjemah pakai bahasa Indonesia bunyinya gimana? Telah pergi siapa para sahabat utusan Allah ke Madinah. Jadi kalau diterjemah urutannya jangan sama. Kalau diterjemah para sahabat utusan Allah telah pergi ke Madinah. Paham ya? Karena dalam bahasa Indonesia itu urutannya SPO ya, subjek predikat objek, itu urutan dalam bahasa Indonesia. Pun sekarang dianalisa, monggo. Fi'il napa? Fi'il napa? Fi'il madhi. Hukumnya? Mabni napa? Mabni fathah. Mengapa mabni fathah? Nggih. Tidak bersambung napa? Nah, monggo disambung mohon, enggak apa-apa, langsung saut monggo. Tidak bersambung. Satu orang tapi mboten asal keroyokan. Monggo enggak apa-apa, disambung enggak apa-apa tapi satu orang, monggo. Bersambung. Terus lanjut. Ashabu. Kalimat isim. Hukumnya? Apa? Mboten, sebelum itu. Hukumnya mu'rab atau mabni? Mu'rab. Kedudukannya? Apa? Fa'il harus tanda rafa'nya. Mengapa pakai dhammah? Semufrad para sahabat. Napa? Jamak taksir, jamak taksir. Pun lanjut gantos yang lain. Rasuli lanjutnya. Dianalisa langsung. Sinten monggo? Monggo Ustaz. Kalimat dulu. Hukumnya mu'rab, kedudukannya mudhof ilaih. Mudhof ilaih harus jar, tanda jarnya mengapa pakai kasrah? Isim mufrad, lafadz Allahi. Kalimat
Isim terus hukumnya mu'rab, kedudukannya mudhof ilaih, i'rabnya tanda jarnya mengapa isim mufrad. Lanjut gantos malih ilal madinati, monggo sinten malih? Ila kalimat huruf napa? Hukumnya mabni, bukan mabni kasrah, mabni huruf terakhirnya napa? Mboten, fathah itu masih di lam, huruf terakhirnya napa? Bukan ya, itu namanya alif layyinah. Berarti dia tidak berharokat, diistilahkan sukun. Nggih. Jadi ini itu bukan ya, ini namanya apa? Alif layyinah. Berarti dia tidak berharokat. Lanjut, al-madinati. Nggih. Hukumnya dulu. Mu'rab napa mabni? Mu'rab. Kedudukannya majrur, tanda jarnya hukum i'rabnya jar, tanda jarnya mengapa pakai kasrah? Karena isim mufrad, ya. Jadi sekarang ibu-ibu dilanjut, ibu-ibu bagian yang sulit bisa Bu ya. Yang ini aja, ini yang bawah aja dulu Bu. Ja'a Rasulullahi wa qala li ashabihi. Oh ini aja, atas dulu, saya praktekkan dulu. Kita perhatikan ya, saya perhatikan dulu. Tadi kan qala Rasulullahi li ashabihi. Qala telah siapa yang berkata? Rasulullah. Berkata kepada siapa? Li ashabihi. Jangan lihat. Sekarang kalau misalkan, kan berarti peristiwanya apa peristiwanya? Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, itu peristiwanya. Kalau orang lain yang ngomong, maka orang lain menyampaikan qala Rasulullahi li ashabihi. Kalau Rasulullah sendiri yang menyampaikan berarti gimana? Qultu li ashabi, ya. Qultu telah berkata siapa? Aku li ashabi kepada para sahabatku. Ini ketika yang menyampaikan Rasulullah sendiri. Yang atas kalau yang menyampaikan peristiwanya itu orang lain. Bisa dipahami ya? Coba sekarang qultu telah berkata siapa aku, terus coba ibu-ibu dulu. Qultu, qul kalimat apa di situ? Kalimat apa? Fi'il apa? Hukumnya apa? Mabni apa? Mengapa mabni sukun? Mana dhamir rafa mutaharik? Tu, berarti tu ini kalimat nopo? Isim apa? Isim dhamir, hukumnya mabni apa? Mabni dhammah. Kedudukannya sebagai nopo? Fa'il. Fa'il harus rafa. Terus rafanya bagaimana? Hanya dalam mahal. Li ashabi, li kalimat huruf apa? Hukumnya mabni. Mabni apa dia? Kasroh. Ashabi kalimat apa? Isim. Hukumnya mu'rab. Kedudukannya majrur. Majrur i'rabnya tanda jarnya mengapa pakai kasroh? Jamak taksir. Ya bi, itu yaknya, itu yaknya maknanya ku, ya. Itu kalimat apa? Kalimat apa? Isim apa namanya? Isim dhamir, hukumnya mabni. Mabni apa dia? Mabni itu lihat aja apa adanya. Di situ sukun ya berarti mabni sukun. Terus kedudukannya mudhof ilaih harus tanda jarnya
hanya dalam hal. Coba sekarang ibu-ibu satu orang. Oke, sebelumnya tadi di atas sudah kita sampaikan fa'il. Ini saya kasih. Perhatikan 3 macam fa'ilnya. Ada 3 macam fa'il. Contoh yang di atas tadi, qala Rasulullah li ashabihi. Mana fa'ilnya? Rasulu. Berarti fa'ilnya dia berupa kata langsung, nampak. Dhahaba ashabu Rasulillahi ilal madinati. Mana fa'ilnya? Ashabu. Berarti ini fa'il yang berupa kata langsung. Qultu li ashabi. Mana fa'ilnya? Tu. Ini namanya isim domir. Ini berarti tu ini adalah isim domir tapi yang nampak, kata ganti yang nama atau domir bariz. Napa? Sekarang dilanjut ibu-ibu satu orang. Dhahabna ilal madinati. Monggo. Ampun keroyokan. Satu orang mawon. Monggo. Ibu-ibu monggo. Nggih, monggo. Nggih. Nggih. Lanjut. Mahal. Nggih, lanjut. Nggih. Alhamdulillah ya. Ini sudah lengkap sekali analisanya. Nah, kita perhatikan di atas tadi yang pergi siapa? Dhahaba ashabu Rasulillah. Berarti siapa yang pergi? Ashabu ya, para sahabat. Maka di sini orang banyak itu digantinya pakai na ini ya. Kami telah pergi ke Madinah. Paham ya? Pakainya na. Lah, fa'il yang pakai model tu, model pakai na, ini namanya fa'ilnya berupa kata ganti tapi yang nampak, namanya dhamir baris. Napa? Dhamir baris. Sekarang kita yang ketiga. Ada yang berupa kata ganti dan dia tidak nampak. Kita contohkan. Ja'a Rasulullahi wa qala li ashabihi. Monggo baca. Monggo dibaca. Dia ini siapa? Rasul. Terus kita analisa bareng-bareng dulu. Ja'a kalimat napa? Fi'il napa? Hukumnya mabni napa? Mengapa mabni fathah? Bersambung apa tidak? Tidak. Terus fi'il butuh pada mana fa'ilnya? Rasulu berarti kalimat isim. Hukumnya kedudukannya fa'il. Fa'il harus tanda rafa'nya mengapa pakai dhammah? Lafadz Allah kalimat isim. Hukumnya kedudukannya mudhof ilaih harus tanda jarnya mengapa pakai kasroh? Mufrad. Wa ini cukup katakan saja kalimat huruf.
Monggo. Wa kalimat huruf. Qala. Kalimat apa? Fi'il apa? Hukumnya mabni. Terus mabni apa? Mengapa? Nah, dah perhatikan. Setelah waqala nggak ada yang layak untuk menjadi fa'il yang disebutkan. Gimana? Dan kita tahu secara makna yang berkata siapa? Rasul. Berarti qala di sini menyimpan suatu dhamir yang artinya dia, yang ini dhamir ini berkedudukan sebagai fa'il. Yang seperti ini namanya fa'il berupa dhamir mustatir. Fa'il berupa kata ganti yang tak nampak atau dhamir mustatir. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami Pak? Nah, model seperti ini saya ulangi. Qala berarti dia menyimpan di dalamnya suatu dhamir yang tidak nampak karena nggak ada wujudnya. Ya, yang dhamir itu maknanya dia kembali kepada lafadz Rasul. Jadi kalau di terjemah Indonesia mulainya dari sini, Rasulullah telah datang dan dia atau beliau berkata kepada para sahabatnya. Dia di sini munculnya dari mana? Dia di sini disimpan oleh fiil tersebut yang disebut dengan dhamir mustatir. Sehingga setelah kita tadi menyatakan qala fiil madhi, terus kita tanya fiil butuh pada mana fa'ilnya? Berupa dhamir mustatir. Mana dhamir mustatir? Namanya mustatir itu tidak nampak. Inilah yang dimaksud oleh kaidah yang kedua ini. Kita perhatikan, kita baca kaidahnya. Jika fa'il tidak disebutkan, nah ini tidak nampak, tidak ada penyebutan untuk fa'il, berarti berupa kata ganti yang tak nampak. Amin. Jadi kalau setelahnya fi'il kok nggak terlihat ada fa'il yang disebutkan langsung yang nggak ada, disebutkan berupa dhamir juga tidak ada, berarti dhamir fa'ilnya berupa dhamir yang mustatir. Saged dipahami? Pun. Ini teori, ya. Monggo. Nggih, pinter niki panjenengan niki nggih. Itu kritis namanya. Lah berarti tentang yang jaa ini gimana? Berarti yang jaa kan juga telah datang siapa dia, nggih kan? Ya, karena dia kan bentuknya sama nggih. Jaa kalian qala, nggih, bentuknya sama. Benar sekali. Jadi sebenarnya ini juga menyimpan dia. Tapi kemudian dianya ini disebutkan berupa Rasulullah. Paham nggih? Maka dia sudah tidak ada lagi. Tapi kalau tidak disebutkan berarti muncul di dalamnya apa? Dia. Saya kasih contoh dalam bahasa kita. Kalau misalkan saya sama Pak Masmud ngomong, tuh Pak udah datang no. Siapa? Hah? Pak Masmud kan, oh iya, kan paham. Meskipun tidak perlu saya sebut, sebenarnya fi'il itu selalu menyimpan pelaku. Ada kalanya disebutkan, ada kalanya tidak. Kalaupun toh tidak disebutkan, berarti tersimpan di dalamnya yang dipahami dari kata sebelumnya, atau sama-sama tahu antara si pengucap dengan yang pendengar bahwasanya oh pelakunya itu. Paham ya? Misalkan udah sholat gitu, nah, siapa yang sudah sholat? Ya, anaknya misalkan, ya, tapi tidak disebut. Udah mulai Pak, apa yang mulai? Ngajinya, ya, ini kan fa'il tapi tidak disebut, paham ya? Jadi setiap fi'il itu pasti ada fa'ilnya. Kalaupun toh disebut, ya sudah, berarti itu yang disebut itu yang jadi fa'il. Tapi kalau tidak disebutkan, kita harus mencari tahu berarti ini ada yang disimpan.
Nah, yang disimpan ini yang harus kita cari tahu. Biasanya tidak disebutkan, kemungkinannya dua, sebelumnya tadi sudah disebutkan dan failnya masih sama, atau yang kedua bahwasanya secara makna sudah dipahami oleh yang berkata ataupun yang diajak bicara. Nah, contohnya di sini tadi jaa sudah disebutkan Rasulullah, maka di sini nggak perlu waqala Rasulullah, nggak perlu karena sama-sama Rasul. Paham ya? Nah, sudah kita lanjutkan. Li ashabihi, li kalimat apa? Huruf jar, hukumnya mabni. Ashabi kalimat hukumnya mu'rab, kedudukannya majrur, tanda jarnya i'rabnya tanda jarnya mengapa jamak taksir. Hi isim apa? Hukumnya mabni, tapi punya kedudukan apa? Maka i'rabnya tapi jarnya hanya dalam hal jangan kasroh ini. Sekali lagi ini kasrohnya kasroh kebetulan. Kita lanjut, monggo kembali ke bapak-bapak lagi. Sekarang pakai dhamir lagi. Ja'a ashabu Rasulillahi wa dhahabu. Monggo. Sinten yang baca? Silakan Bapak-bapak. Monggo, nggih. Ja'a ashabu, yang ini yang saya lingkari nggih. Oh, bukan. Ya, bukan yang itu, yang setelahnya. Sampingnya ya. Nggih, monggo. Belum selesai. Nggih. Kalau membaca yang dalam hal nahwu biasakan dibaca semua harokatnya nggih. Ashabu Rasulillahi gitu nggih. Monggo. Ashabu Rasulillahi, para sahabat utusan Allah. Terus wa dhahabu dikasih napa fi'il madhi dan telah nggih, dikasih telah. Mereka pun jaa, monggo. Nggih. Nggih. Maka mabni apa? Mabni fathah karena tidak bertemu tadi. Nggih, lanjut. Ashabu Boten kalimat napa? Isim nggih. Hukumnya mu'rab, kedudukannya fa'il. Fa'il harus nggih. Mengapa? Nggih, langsung rasuli. Nggih. Kedudukan nggih. Nggih. Mengapa pakai kasroh? Rasuli napa rasuli? Rasul berapa orang? Satu orang berarti napa? Isim mufrad ya. Kalau satu orang berarti isim mufrad. Jamak itu kalau maknanya banyak. Lafadz Allah adalah sebagai kalimat dulu. Kalimat isim ya. Nggih, hukumnya
Nggih, kedudukannya. Nggih. I'rabnya tanda jernya. Mengapa? Isim mufrad. Monggo, berikutnya Bapak yang lain, wadhahabu. Yang lain, monggo. Monggo, yang belum, wadhahabu. Monggo, mas-mas belakang ya, nggih, monggo. Nggih. Nggih. Fi'il apa? Nggih, hukumnya. Hukumnya apa? Mabni apa? Mengapa? Awu jama. Terus wawunya kalimat isim apa? Hukumnya mabni. Kedudukannya fa'il harus rofaknya nama dalam mahal. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Ini kita sudah selesai. Saya jelaskan sedikit untuk fi'il mudhari. Materi 10 hukum dan kedudukan fi'il mudhari. Kita baca dulu. Fi'il mudhari itu mu'rab, hukumnya mungkin rafa, nasab dan jazm i'rabnya. Maka seperti isim analisanya, lihat kedudukan dan kategorinya. Monggo. Fi'il mudhari rafa jika tak ada amil nasib dan jazim di sebelumnya. Mudhari nasab jika ada nasibnya, jazmkan saja jika ada jazmnya. Lagi diulangi. Fi'il mudhari itu mu'rab, hukumnya mungkin rafa, nasab dan jazm i'rabnya. Maka seperti isim analisanya, lihat kedudukan dan kategorinya. Fi'il mudhari rafa jika tak ada amil nasib dan jazim di sebelumnya. Mudhari nasab jika ada nasibnya, jazmkan saja jika ada jazimnya. Sekali lagi. Fi'il mudhari itu mu'rab, hukumnya mungkin rafa, nasab dan jazm i'rabnya. Maka seperti isim analisanya, lihat kategorinya. Fi'il mudhari rafa jika tak ada amil nasib dan jazim di sebelumnya. Mudhari nasab jika ada nasibnya, jazmkan saja jika. Baik, kalau fi'il madhi tadi hukumnya mabni, itu mudah ya, karena mabni langsung mabni tinggal fathah, dhammah atau sukun. Fathah jika tidak ada dhamir rafa mutaharik ataupun wawu jamak. Nanti mabni sukun jika bertemu. Mabni sukun jika bertemu. Mabni sukun apa? Dhamir rafa mutaharik. Lah pun supe, dereng mantuk, dereng kondur pun supe. Ya, jadi fi'il madhi hukumnya apa tadi? Mabninya ada berapa? 3 napa mawon? Terus sukun dan mabni dhamma. Mabni fathah jika tidak bersambung dengan dhamir rafa mutaharik ataupun wawu. Mabni sukun jika, mabni dhammah jika wawu jamak. Paham ya? Kalau fi'il mudhari, jenengan kalau fi'il madhi saja sudah enggak seberapa ingat. Wah, fi'il mudhari ini
Nggih, tapi nggak apa-apa pun saya jelaskan saja. Sing eling nggih kersane eling, mangke sing lali sujud sahwi. Pokoknya ngaji niku wis paham nggak paham seneng mawon. Wong kula mau nerangno jenengan mboten paham-paham seneng, mosok jenengan tinggal ngrungokno mboten seneng. Bismillahirrahmanirrahim. Fi'il mudhari niku hukumnya mu'rab. Nggih? Hukumnya mu'rab. Mu'rab artinya apa, masih ingat? Berubah-ubah. Kalau fi'il madhi tadi mabni niki mu'rab. Mu'rab itu berarti hukumnya ada i'rabnya. Berarti mungkin rafa, mungkin nasab, mungkin jazm. Ini belum ketemu dengan harokatnya apa, baru hukum dulu. Nggih? Baru hukum dulu. Berikutnya, kapan dia harus rafa? Dia harus rafa jika sepi dari amil nasib dan jazim. Apa sih amil nasib? Amil nasib itu amil yang bisa menasobkan. Amil jazim itu amil yang bisa menjazmkan. Kita ambil contoh satu saja dulu. Amil nasib contohnya lan, lan. Amil jazim contohnya lam. Saya ulangi. Amil nasib contohnya lan. Amil jazim contohnya lam. Bisa dipahami? Bon. Jadi kalau ada amil nasib maka dia nanti jadinya nasab. Kalau ada amil jazim dia jadinya jazm. Kalau enggak ada dua-duanya jadinya rafa. Paham nggih? Paham, Bu? Bon. Insyaallah paham lah nggih. Contoh. Oh, ini belum, jangan ke contoh dulu. Jadi fi'il mudhari hukumnya apa? Mu'rab. Berarti pasti punya i'rabnya apa saja? Kapan dia harus jazm? Kalau didahului atau kemasukan amil, contohnya amil jazim apa? Lam. Kapan dia harus nasab? Jika kemasukan amil nasib. Contohnya amil nasib. Kalau tidak ada amil nasib, tidak ada amil jazim atau sepi dari amil nasib dan jazim, berarti harus. Paham ya? Kita lanjutkan sekarang. Nah, itu kan baru hukum. Eksekusinya bagaimana? Nah, dia seperti kalimat isim. Ya ini, maka seperti isim analisanya, lihat kedudukan dan kategorinya. Ini tadi namanya kedudukan. Misalkan fi'il mudhari hukumnya mu'rab. Ketika kedudukan dia kok tidak didahului atau sepi dari amil nasib dan jazim, maka i'rabnya harus rafa. Kalau kedudukan dia sedang dimasuki amil nasib, maka i'rabnya harus nasab. Kalau kedudukan dia sedang kemasukan amil jazm, maka i'rabnya harus jazm. Itu baru hukum i'rabnya. Lalu dia harus kita harokati apa? Tunggu kita tahu kategorinya dulu. Fi'il mudhari dari sisi yang lain ada 3 kategori. Kita baca. Kategori tu fi'il mudhari 3, sahih akhir mu'tal dan af'alul khamsah. Kategori tu fi'il mudhari 3, sahih akhir mu'tal dan af'alul khamsah. Kategori tu fi'il mudhari 3, sahih akhir mu'tal dan af'alul khamsah. Kategori tu fi'il mudhari 3, sahih akhir mu'tal dan af'alul khamsah. Apa itu sahih akhir? Yaitu yang akhirnya berupa huruf sahih. Apa huruf sahih selain alif, ya, wawu? Pokoknya huruf akhirnya bukan alif, bukan ya, bukan wawu, namanya dia sahih. Berarti kalau seperti ini, yang suruh yajlisu, dia kategorinya namanya fi'il mudhari yang sahihul akhir. Bisa dipahami? Kalau huruf akhirnya berupa
huruf mu'tal. Apa huruf mu'tal? Salah satu alif ya wawu, maka disebut dengan mu'talul akhir. Contohnya yakhsha, ini diakhiri dengan alif layyinah. Yarmi diakhiri dengan ya. Yaghzu diakhiri. Nah, yang seperti ini namanya mu'tal akhir. Huruf akhirnya berupa huruf illat. Yang terakhir af'alul khamsah. Apa af'alul khamsah? Yaitu fi'il mudhari' yang mengikuti salah satu dari 5 pola ini. Apa 5 pola? Di belakangnya ada ani, una, ina, yaf'alani, taf'alani, yaf'uluna, taf'uluna, taf'alina. Paham? Sekarang kita masukkan, cobi kita bentuk af'alul khamsah. Di sini sudah ada. Misalkan yang suruh, kita jadikan yang suruh ini, kita jadikan af'alul khamsah. Ikutkan pola ini, coba. Berarti bunyinya gimana? Yang suroni, tang suroni, yang suruna, tang suruna, tang surina. Paham ya? Namanya bentuk af'alul yajlisu. Berarti menjadi apa? Yajlisani, tajlisani, yajlisuna, tajlisuna, tajlisina. Yang terakhir itu pakai tak saja. Yang dua ini sama, pakai alif, berarti di depannya bisa ya, bisa tak. Yang ini pakai wawu, berarti bisa ya, bisa tak. Yang terakhir pakai tak saja. Ini fungsinya untuk apa sih? Ini domir semua ini, ya. Jadi kalau yaf'alani ini ketambahan domir alif ini, berarti artinya melakukan siapa? 2 orang. Ya. Kalau taf'alani di sini pakai tak, berarti melakukan siapa? Kalian 2 orang. Kalau yaf'uluna ini melakukan siapa? Mereka. Taf'uluna ini melakukan siapa? Kalian orang banyak. Taf'alina melakukan siapa? Dia perempuan. Kamu perempuan. Nah, sudah. Kok malah error? Oh, nyuwun mantun nih berarti. Oh, bisa. Baik, itu namanya af'alul khamsah. Jenengan nggak usah mikir ke sana. Intinya kok nanti di Quran jenengan ketemu ani, una, ina, ini namanya fi'il mudhari'nya af'alul. Contoh, alladzina yu'minuna. Nah, berarti una kan? Yu'minuna wa yunfiquna wa yu'tuna. Nah, itu namanya model af'alul khamsah. Nanti kita akan ketemu seperti itu di Quran. Kita kembali lagi. Berarti fi'il mudhari' ada berapa kategorinya? Apa mawon? Shahih akhir, mu'tal akhir, dan af'alul khamsah. Sekarang eksekusinya seperti apa? Ya. Eksekusinya berarti ini sudah saya tulis belum ya? Kok belum saya tulis? Nah niki, berarti nanti fi'il mudhari' ketika dia kok shahih akhir, berarti akhirnya berupa huruf shahih, itu bisa saja rafa, bisa saja nasab, bisa saja jazm. Ketika rafa kok shahihul akhir, yang rafa ditandai dengan dhammah, shahihul akhir yang nasab ditandai dengan fathah, shahihul akhir yang jazm ditandai dengan sukun. Contoh, ketika rafa yajlisu, ketika nasab lan yajlisa, ketika jazm lam yajlis. Sebelumnya saya jelaskan sedikit, kalau baca yang seperti ini mboten usah pakai tajwid, ya. Nanti jangan pakai tajwid malah bingung. La yajlisa malah bingung. Enggak usah, dibacanya biasa aja, lan yajlisa, biar kelihatan amilnya. Sampun nggih. Jadi fi'il mudhari' kan tadi i'rabnya mungkin rafa, mungkin nasab, mungkin
jazm. Sekarang langsung kita praktekkan. Yajlisu, ini yajlisu. Kalimat nopo? Artinya duduk. Kalimat nopo? Fi'il nopo? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' hukumnya nopo tadi? Mu'rab nopo mabni? Mu'rab nopo mabni? Mabni nopo mu'rab? Mu'rab. Berarti kemungkinan i'rabnya nopo mawon? Rafa, nasab. Dia harus rafa ketika nopo? Sepi dari amil nasib dan jazim. Dia harus nasab ketika kemasukan amil nasib. Dia harus jazim ketika. Pertanyaan saya, yajlisu ini ada amil nasabnya tidak? Ada amil nasibnya? Ada amil jazimnya? Berarti dia harus rafa. Berarti di satu sisi dia harus rafa. Di sisi yang lain yajlisu ini kategorinya apa? Sahih akhir, mu'tal akhir atau af'alul khamsah? Sekarang kita tinggal gabungkan. Rafa'nya sahih akhir ditandai dengan dhammah. Maka kita dhammah yajlisu. Didahului lan depannya. Lan ini amil nasib, berarti fi'il mudhari' setelahnya harus nasab. Yajlisa berarti i'rabnya harus nasab. Tanda nasabnya mengapa pakai fathah? Karena sahihul akhir. Terakhir dia ketika kemasukan lam berarti i'rabnya harus jazm karena lam ini amil jazim. Tanda jazmnya yajlis dengan apa? Mengapa ditandai sukun? Karena dia sahihul akhir. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya untuk fi'il mudhari' lihat dari dua sisi. Sisi yang pertama dari kedudukan. Kedudukannya dilihat dari mana? Di sini ada amil nasibnya tidak, ada amil jazimnya tidak. Kalau ada amil jazim harus jazm, ada amil nasib harus tidak, ada dua-duanya maka rafa. Kemudian dilihat dari sisi apakah dia sahih akhir, mu'tal akhir atau af'alul. Ketika dia sahih akhir, rafa'nya ditandai dhammah, nasabnya ditandai jazmnya ditandai sukun. Sampai mriki paham? Mugi-mugi paham. Jadi yajlisu kalau nggak ada apa-apa, kalau ada lan jadi lan yajlisa, kalau ada lam yajlis. Sampai mriki mawon dulu. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya fi'il mudhari'. Setelah ini seperti yang saya sampaikan kemarin, yang ini sedikit saya sampaikan. Dalam hal ilmu itu sebenarnya kita harus clear, harus jelas bagaimana kita sudah bisa atau belum. Kalau sudah bisa, ya harus bisa berani katakan saya sudah bisa, alhamdulillah. Kalau belum bisa, saya belum bisa, saya tak belajar lagi. Lah, ini bukan urusan sombong-sombongan, bukan urusan bagaimana, tapi memang untuk ilmu itu wajib untuk menampakkan kita kalau memang sudah bisa, wajib untuk menampakkan kita sudah bisa. Contohnya dokter niku pasang di depan rumahnya dokter spesialis gigi. Itu bukan sombong. Baru bisa gigi aja sudah sombong, bukan begitu. Itu kalau nggak begitu nanti keliru, jenengan masuk ke dukun pijet. Membenahi gigi kok ke dukun pijet. Jadi menyampaikan saya alim, saya ahli dalam hal ini itu bukan urusan sombong, tapi agar segala sesuatu dipegang oleh ahlinya. Kalau jenengan misalkan pas waktu di terminal, lagi ada jamaah banyak, siapa yang ngimami? Jenengan padahal bacaannya bagus, kok jenengan nggak segera maju? Itu nanti akan menyesal ketika yang maju ternyata orang yang bacaannya nggak jelas. Gimana? Makanya kayak saya ngaji itu udah saya pede aja, bukan perkara sombong-sombongan. Ini nanti daripada yang maju justru orang yang nggak paham hukum, maka nanti jadi masalah. Ya sudah, saya maju, bukan berarti terus kemudian sombong, mboten, tapi ini agar segala sesuatu dipegang oleh
ahlinya, agar orang yang jadi itu mboten napa-napa. Lah setelah ini saya nyuwun tolong panjenengan yang sudah merasa bisa untuk berhenti sejenak mengikuti sesi berikutnya. Kita insya Allah sampai 2:30, sampai 2:30 untuk yang sesi berikutnya. Yang belum nanti agar Jumat depan kita bisa kelompokan, ya kita bisa kelompokan untuk kemudian di depan nanti ada yang menyimak di depan untuk kemudian membantu yang belum bisa, jadi disimak. Nanti saya pengen jenengan benar-benar clear, jadi bukunya dibawa, saya sudah bisa sampai halaman ini, disimak, kalau benar ya sudah lanjut, kalau ternyata belum turun ke halaman sebelumnya, terus kemudian diparaf oleh si yang menyimak ini tadi. Maksud saya seperti itu, jadi benar-benar nanti sampai bisa semua, ya. Jangan cuma ngaji saja kita ternyata apa ya nah, nanti mboten sip. Jadi karena kita di sini sudah menanggalkan kemaluan kita semua, dipun mboten usah isin-isinan. Kalau memang belum bisa, jenengan sudah luar biasa sekali. Saya rasa di sini sudah kerso ngaji, itu sudah top sekali, itu nikmat dari Allah. Maka kita selesaikan apa yang sudah kita mulai, ya. Kita selesaikan apa yang sudah kita mulai. Kita sudah bismillah ngaji nahwu, usahakan bisa sampai benar-benar bisa, meskipun itu yang paling dasar, ya, meskipun itu yang paling dasar. Ngaten permohonan dari saya. Jadi jenengan yang sudah merasa bisa membaca, bisa analisa sampai halaman-halaman yang ini tadi, misalkan 15, yang ini tadi berapa tadi? Yang barusan kita baca sampai 15 ini, monggo untuk candle untuk mengikuti sesi berikutnya. Demikian kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, Ustaz, matur nuwun. Nggih, monggo-monggo.